Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan saja, pertolongan Tuhan saja, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh indah dan berharga di mata Tuhan, untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-23, firman-Nya berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita hidup berkenan kepada Tuhan. Menjadi gumul kita, usaha kita, dan perjuangan kita sehari-hari supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab kita, apapun profesi kita, kita belajar supaya kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu berkenan kepada Tuhan. Sehingga semua area-area hidup kita, semua lorong-lorong dalam kehidupan kita, tidak ada satupun lorong yang di dalamnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi seluruh aspek kehidupan kita terus belajar, kita terus berusaha, kita terus bergumul, dan kita terus berjuang supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Jelas sekali sang pemazmur berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dari sini kita akan melihat apa akibatnya kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa gunanya, apa manfaatnya bila hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam ayat 23 sampai 28 ini setidaknya saya menemukan 3 manfaat kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ayat 23 dan 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Di sini kita melihat bahwa akibatnya, manfaatnya kalau hidup berkenan kepada Tuhan, yang pertama adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan mengatur hidup orang-orang itu. Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang mengarahkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Karena Tuhan menetapkan sehingga apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itulah manfaatnya, akibatnya kalau hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang akan mengatur hidup kita, Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita, Tuhan yang akan menetapkan dan membimbing hidup kita ke jalan yang baik, ke jalan yang berkenan kepadanya, ke jalan yang penuh kehidupan, yang penuh berkat. Itulah akibat kalau hidup berkenan kepada Tuhan. Itu berarti bahwa tidaklah percuma, tidaklah sia-sia kalau kita terus berjuang dalam hidup supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, akibat kalau hidup berkenan kepada Tuhan, ayat 25 dan ayat 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar. Kalau dia hidup sebagai orang benar, pasti hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak ditinggalkan. Dengan kata lain bahwa hidupnya diberkati Tuhan.
Makanya dalam ayat 26, tiap hari Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi bukan hanya hidup kita diberkati Tuhan, tapi anak cucu kita juga tidak meminta-minta roti. Anak-anak cucu kita juga menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan menjadi berkat. Itulah akibat kalau hidup berkenan kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk terus belajar. Kalau ada hidup-hidup kita, cara-cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita mulai belajar bertobat. Kita belajar meninggalkan cara-cara hidup seperti itu. Dan kita mulai belajar menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka di situ kita akan melihat hidup kita diberkati Tuhan. Bukan hanya kita diberkati Tuhan, anak-anak kita juga diberkati Tuhan. Dan akhirnya menjadi berkat bagi orang lain. Itulah manfaatnya kalau hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ayat 27 sampai 28, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau hidup berkenan kepada Tuhan berarti kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kalau saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan karena kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan kita juga belajar supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Maka akibatnya apa? Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Mereka akan terpelihara. Artinya apa? Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita menjauhi yang jahat, kita melakukan yang baik. Dan akhirnya kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi akibatnya adalah hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Betapa bangganya hidup kalau hidup ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan firman-Nya sampai selama-lamanya. Dari dunia ini sampai di dunia yang akan datang, kita semua ada terpelihara di dalam Tuhan. Kalau kita terpelihara artinya apa? Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, kita dilindungi Tuhan dari segala ancaman, dari segala bahaya, dari segala malapetaka apapun. Kita terpelihara. Itulah akibat kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita mulai belajar. Untuk kita mulai menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena tidaklah percuma dan tidaklah sia-sia bila hidup berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kami hidup berkenan kepada Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.